Dan saya titip apa namanya ya, keluh kesah saya, terutama melihat umat Islam yang sekarang memang sudah terpecah banget gitu. Mengaku Islam tapi tidak membela agamanya. Mengaku Islam tapi saling curiga. Mengaku Islam tapi saling sindir. Itu kan bukan Islam. Memang sengaja dipecah belah. Jadi kalau sadarnya apa? Sadar bahwa bahwa kita itu sedang dipecah belah. Ketika kita sadar dari pikiran, dari hati itu akan keluar. Oh iya, berarti kita harus bersatu. Kenapa? Udah nggak selesai kan gimana? Apakah mak-mak, ya maaf, mak-mak yang diwakili oleh ARM, ya kan? Apa terus ngedemo sampai ke rumahnya? Demo lah, haruslah selama itu tidak menindas rakyat, tidak demo terus jadi ya? Demo nggak akan berhenti. Targetnya demo terus, tidak akan berhenti ya? Tidak akan berhenti. Kita tahu kan agenda-agenda apa yang ada di. Saya sih bicaranya gini ya. Beliau itu pintarnya apa? Pintar berdebat dengan dirinya sendiri. Pak Jokowi, ya, pintar berdebat dengan dirinya sendiri. Itu bahasa mama nih pemirsa nih, ya kan? Jadi Pak Jokowi ini bilang pintar sekali berdebat dalam dirinya sendiri. Jadi melawan debat untuk dirinya. Iya. Berarti dia harus Gini, berkaca dong. Gimana caranya dalam pikiran dia nih? Gimana caranya? Besok saya bikin agenda menghancurkan anak-anak. Gimana caranya saya besok memeras buruh? Bagaimana besok saya menghancurkan rakyat? Nah gitu kan, ada pinjol, ada judol, ada game online, ada tapera, ada UKT. Pak Jokowi semua kan? Betul. Dan semua itu tidak akan Tapi yang sekarang lagi marak banget nih, terakhir ini kan judi online dan pinjol. Bahkan saya dengar dan saya lihat di medsos nih ramai. Anggota-anggota dewan itu semua main judi online. 82 orang anggota DPR RI terlibat judi online. Nah, parah. tanggapan Mbak Ida gimana nih? Itu ini parah. uang rakyat dibayar sama rakyat. Iya. Jadi duduk wakil rakyat, Kan dibayar negara dari hasil uang pajak. Ya kan kita bayar pajak nih semua. Nah, menurut Mbak Ida gimana sebagai wakil dari emak-emak nih? Boleh saya kasar bicara, itu kan kurang ajar banget. Yeah. Uang kita diperas, diambil berupa pajak dan lain-lain digunakan untuk memfasilitasi, membiayai para anggota dewan yang katanya mewakili kami sebagai rakyat melakukan judi online. Itu aduh udah benar-benar. Udah gaji gede ya? Udah gila-gilaan itu. Harusnya udahlah, tahu diri aja mundur deh. Jadi maksudnya Mbak Ida selesai. Anggota dewan selain Pak Jokowi, anggota dewan juga harus mundur. Mundur, selesai. Yang merasa dirinya melakukan sesuatu yang tidak diingini rakyat, yang menindas rakyat, mundur. Jadi bukan wakil rakyat lagi itu namanya ya? Begitu ya? Itu banyak penyakit. Contoh yang nggak baik ya? Penyakit. Bawaan orok atau gimana ya? Bawaan orok? Bawaan orok kali? Bawaan orok, bawaan bayi. Dari kecil ya mungkin ya? Ya, oke Mbak Ida, terima kasih. Itu bukan di DPR RI saja loh. Di DPRD itu ya? Hampir 1000-an lebih anggota dewan. Iya, 1000-an lebih terlibat judi online. Belum yang pinjaman online. Kita dimiskinkan, rakyat kita dimiskinkan, terus digiring ke pinjaman online. Itu kan udah benar-benar ya, udah negara Indonesia itu terlibat ribanya benar-benar, dihancurkannya iya gitu. Jadi emang hancur dari segala sisi. Kalau misalnya riba ini kita udah kena aja. Mbak Ida nggak takut nih ya? Apa? Udah terbiasa ya, keras, maspal. Ya, harus siapa lagi ya, coba? Kan? Kalau misalnya. Jadi gini, betul nih pemirsa nih seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri yang nonton WeWatch nih. Singapura, Malaysia ya kan, sampai ke Belanda loh. Oh, iya? Yang nonton ini WeWatch ini. Jadi di sini Mbak Ida ini adalah nih boleh dibilang jadi motornya di ARM ya, Aliansi Rakyat Menggugat. Selalu dari dulu sampai sekarang teriak dan tidak bosan. Seminggu bisa dua kali ya Mbak ya, kalau saya nggak salah ya. Diskusi dulu, kita diskusi dulu. Luar biasa. Jadi menurut Mbak Ida sekarang gimana tanggapan Mbak Ida soal IKN? Karena bakalan mangkrak nih. Apakah dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Itu halu ya? Hah? Halu nggak sih? Menurut Mbak Ida gimana? Kalau menurut saya halu. Halu ya? Iya. Pandangan Mbak Ida ini sebagai emak-emak nih. Kemarin saya bikin. Ya kan melihatnya apakah dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Kemarin kan sudah ada, kalau nggak salah statement Pak Prabowo sendiri ya. Saya akan melanjutkan program yang tidak merusak kedaulatan rakyat.
yang tidak yang satu tidak merusak kedaulatan rakyat, yang tidak menindas rakyat. IKN sekarang merusak kedaulatan rakyat dong. Iya, betul. Karena memang di sana kan kita tahu sendiri siapa yang membackingi. Terus kalau saya baca ini hanya sebatas saya baca aja ya. IKN sampai sekarang kan belum selesai. Betul. Adakah investor yang di sana? Apakah Maida pernah dengar statementnya nanti Pak Jokowi pernah ngomong ada 3 minggu lalu waktu mereka lagi IKN. Dia bilang bulan Agustus mereka akan merayakan memboyong 8.000 orang ke sana untuk merayakan 17 Agustus proklamasi hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu anggarannya dari mana? Nah, anggaran untuk tanya, kira-kira Maida melihatnya dari mana nih? Anggarannya dari mana? Daripada untuk memboyong ke sana di tengah IKN juga belum selesai. Masih mending untuk sekarang kan utang banyak ya. Rumah-rumahnya dijadi belum menurut Maida? Kagak. Belum kan? Nah, air udah ada belum nih? Belum kan? Terus mau minum pakai apa? Atau bawa aqua beribu-ribu dus? Oke. Ya situlah. Kata itu kalau saya sih menurutnya halu ya. Kalau sampai saat ini kan banyak investor juga yang tidak berani untuk memberikan investasi di sana. Jadi udahlah Bapak Jokowi, sekarang lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Di saat detik-detik terakhir Anda lengser, perbaiki diri, perbaiki sikap, dan perbaiki program. Kalau untuk memperbaiki program mungkin nggak bisa ya, tapi ambil hati rakyat itu saja. Agar Anda turun sedikitnya ya ada yang agak cerah, tapi nggak Jokowi itu ambil hati rakyat dia datangin sebar-sebar dari mobil lempar kaos, lempar apa? Itu mah ya ala-ala kolonial, nggak bakalan. Iya. Kayaknya udah nggak bakalan sih bisa mengambil hati rakyat juga. Rakyat itu udah terlalu muak gitu loh. Jadi menurut Mbak Ida nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kayaknya udah harga mati ya, Bapak Jokowi mundur. Mundur ya? Harga mati. Jadi kesimpulannya, Mbak Ida wakil dari ARM ini, Jokowi ini harga mati untuk mundur. Secepatnya. Tidak menunggu sampai 100 hari lagi nih. Jangan. Nih. Betul. Ya kan? Masih mending berbesar hati, bilang ke rakyat, saya mengakui banyak yang saya lakukan, kesalahan yang saya lakukan. Kekurangan. Banyak kebijakan yang saya keluarkan tidak sesuai dengan undang-undang. Indikasinya kan ke sana. Lebih baik Anda mengakui, dengan begitu Anda bisa lengser dengan baik daripada Anda lengser tapi dihajar di kemudian hari. Dan itu juga sudah pasti. Pasti akan jadi. Semoga sih pasti akan menjadi Marcos kedua kalau bisa. Oke, terima kasih Mbak Ida. Ini kita kenal militan Mbak Ida ini, aktivis dan militan dari 2019 ya Mbak Ida ya? 2018. 18 ya, kita kenal 2019 dulu ya. Terima kasih Mbak Ida. Sama-sama. Waduh, senang sekali. Insya Allah kita ketemu lagi Mbak Ida ya. Oke, pemirsa WeWatch, terima kasih tamu kita Mbak Ida dari ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Sambutannya begitu luar biasa. Melihat semua kejadian-kejadian menjelang 100 harinya Jokowi lengser. Oke, insya Allah WeWatch kembali nanti, insya Allah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mbak Ida, satu pertanyaan. Oke, siap. Kalau Jokowi ini ngadepin Jokowi ini rakyatnya gimana? Udah nggak ada jalan lain sih kecuali ya, karena sudah banyak orang ya yang bicara harus gimana. Ini kan Jokowinya mungkin cuma satu. Tubuh Jokowi itu cuma satu, cuma pembackingnya terlalu banyak gitu loh. Banyak, dan itu kuat revolusi. Jadi harus revolusi. Revolusi. Luar biasa. Cuma bisa nggak? Ada nggak yang bisa menggerakkan? Ya, itu kan tergantung semua rakyat jadi kita. harus bersatu semuanya. Idenya dari Mbak Ida bersatu. Jadi bergeraklah, semua bergerak, lakukan dengan apa yang bisa dilakukan dari mulai sekarang, dari yang terkecil. Jadi satukan misi, satukan visi, satukan satu musuh bersama Bapak Joko Widodo, kita satukan itu, pasti semuanya di Sudah muak. Oke. Dan revolusi ya, revolusi itu cost-nya terlalu besar sih. Ya. Biaya ya pasti akan berdarah-darah, semuanya kan akan terjadi walau alam ya. Tapi kan semuanya juga harus berproses gitu. Ini kan untuk kebaikan kita semua. Dan saya titip
apa namanya ya, keluh kesah saya, terutama melihat umat Islam yang sekarang memang sudah terpecah banget gitu, mengaku Islam tapi tidak membela agamanya, mengaku Islam tapi saling curiga, mengaku Islam tapi saling sindir. Itu kan bukan Islam. Memang sengaja dipecah belah. Memang sengaja dipecah belah. Jadi tolong sadarnya apa? Sadar bahwa bahwa kita itu sedang dipecah belah. Ketika kita sadar dari pikiran, dari hati itu akan keluar. Oh iya, berarti kita harus bersatu. Oke. Oke, Mbak Ida, terima kasih sekali lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.